Pertempuran Surabaya 10 November. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya M. Irza Zekti Gustian, rekan saya Amanda Sekardandira, dan Tiar Suci Oktavia. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi Pertempuran Surabaya 10 November. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu Pertempuran Surabaya 10 November? Pertempuran Surabaya 10 November adalah pertempuran yang terjadi di Surabaya pada 10 November 1945 antara arek-arek Surabaya melawan Afnei. Nah, sudah tahu kan? Kalau begitu, ayo kita bahas lebih lanjut. Setelah peristiwa proklamasi, Indonesia secara resmi sudah merdeka. Tapi masih ada loh pihak asing yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Terjadinya perlawanan di beberapa daerah, salah satunya di Surabaya. Pertempuran ini merupakan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Serta terdapat tokoh yang terlibat yaitu Sutomo, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Hasyim Asy'ari, Brigadir Malabi, serta Jenderal Sir Philip Christison. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan Inggris mendarat di Jakarta. Poskod ini dipimpin oleh Jenderal Inggris bernama Sir Philip Christison. Tapi kedatangan tentara Inggris ini diboncengi oleh Nika dan rakyat sangat marah waktu itu. Kenapa rakyat jadi marah? Soalnya Nika memberi bantuan senjata pada Kenil. Kenil adalah tentara sewa Belanda yang berisi orang-orang bekas tahanan Jepang. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris lain mendarat di Surabaya. Kali ini pasukan dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, wakil pemerintahan Republik Indonesia, dan sang jenderal mengadakan pertemuan dan sepakat untuk saling menjaga keamanan. Jadi pasukan Inggris diberi wewenang untuk menyerang tentara Jepang dan juga membebaskan tawanan perang. Ternyata Inggris mengingkari janjinya. Serangan pertama dari tentara Inggris dipimpin oleh Kapten Shaw dan mereka menyerang penjara Kalisosok pada tanggal 26 Oktober. Di sana ia berhasil membebaskan Kolonel Willard yang dulunya dilawan Jepang. Keesokan harinya, tanggal 27 Oktober, tentara Inggris menguasai Pangkalan Udara Tanjung Perak, kantor pos besar dan gedung Bank Internasional. Pihak Inggris menyebarkan pamflet berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata-senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Dari tanggal 27 sampai 29 Oktober, terjadi pertempuran hebat antara pasukan Inggris dan rakyat Surabaya. Tempat-tempat yang tadinya dikuasai Inggris akhirnya direbut lagi sama rakyat. Isi perundingannya yaitu Presiden Soekarno bersama Muhammad Hatta dan Menteri Penerangan yaitu Amir Syarifuddin mengadakan perundingan tanggal 30 Oktober. Inggris dan Indonesia sepakat untuk menghentikan pertempuran. Tapi tiba-tiba di hari yang sama jam 3 sore terjadi lagi pertempuran di gedung Bank Internasional. Dalam pertempuran itu akhirnya Brigjen Malabi terbunuh. Pada tanggal 9 November, Inggris mengeluarkan ultimatum atau peringatan dengan ancaman isi ultimatumnya begini. Semua pemimpin dan para pemuda Indonesia harus menyerahkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Kemudian, menyerahkan diri sambil mengangkat tangan selambat-lambatnya pukul 6 pagi. Tanggal 10 November 1945, jika sampai pada batas waktunya tidak menyerahkan senjata, Surabaya akan kami serang dari darat, laut, dan udara. Gubernur Jawa Timur dan tokoh-tokoh lain sepakat untuk menolak ultimatum tersebut. Rakyat pun dilindungi oleh pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono dan Tentara Republik Indonesia, pelajar yang dipimpin oleh Mas Isman yang pejuang, dan para pejuang berteriak, "Lebih baik mati daripada dijajah, merdeka atau mati." Lalu para pejuang Surabaya tidak mengindahkan ultimatum tersebut. Maka pada tanggal 10 November 1945 terjadilah pecah perang antara Surabaya dan Afnei.
Pertempuran Surabaya menelan korban hingga ribuan jiwa. Di sisi lain, kota Surabaya hancur lebur. Salah satu tokoh yang mengorbankan semangat juang Arik Surabaya adalah Bung Tomo. Selain itu, tokoh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai yang lain juga berjasa memberikan instruksi untuk berjuang melawan AFNI. Pertempuran Surabaya yang awalnya spontan dan tidak terkoordinasi semakin hari semakin teratur. Pertempuran Surabaya mencapai waktu sekitar 3 minggu lamanya. Selama 3 minggu pertempuran, jumlah nyawa yang meninggal diperkirakan sebanyak 6.000 hingga 16.000 pejuang dari Indonesia, sedangkan dari AFNI diperkirakan 600 sampai 2.000 orang. Selain itu, sebanyak 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya ke daerah yang aman untuk menghindari perang tersebut. Pertempuran Surabaya telah menggerakkan perlawanan rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan kepada Belanda dan sekutu. Setahun setelah peristiwa pertempuran Surabaya terjadi, Soekarno kemudian menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan.